Hello there, anak Indonesia cemerlang. Hari ini kita akan membahas perbedaan penggunaan relative pronouns who, whom, dan whose. Seringkali kita bingung ya dengan ketiga kata ini karena mereka bertiga itu refer ke siapa dan ke seseorang. Mereka bertiga bisa menjadi suatu kata tanya maupun suatu kata pernyataan. Di dalam suatu kata pernyataan artinya berupa yang. Oke, kita langsung saja membahas bersama ya. How to use who, whom, dan whose. Ibu sudah membuat tabel untuk mememphasize perbedaan masing-masing. Yang pertama, who. Who itu referring to people, the doer, when we want to know the person. Dia itu uh, referring ke orangnya, the doer, ke yang melakukan suatu pekerjaan. Atau saat kita ingin tahu yang mana sih orangnya, orang yang seperti apa sih, begitu. Kalau whom, dia itu berupa the object of the verb, the receiver, to ask which person receives an action. The object of the verb. Jadi kalimat kan pasti ada susunan subjek, predikat, objek gitu ya, SPOK. Nah, whom ini orang yang letaknya sebagai O, sebagai subjek, predikat, O sebagai objeknya. Ya misalkan nih, kalau di dalam bahasa Indonesianya, aku membelikan hadiah untuk mama. Untuk mama ini sebagai objek yang berupa person. The receiver yang menerima, si penerima pekerjaan, penerima yang dikenai pekerjaan. Nah, kalau ini to ask which person receives an action, untuk menanyakan mana sih yang dikenai pekerjaan, ya. Kemudian yang whose refers to ownership, belonging to, refers ke kepemilikan, belonging to itu punya siapa sih? Jadi uh, ya kepemilikan, ini punyaku, ini buku aku, ini papaku. Yang kedua, kalau who dianggap subjek pronoun itu akan berupa seperti I, he, she, you, it, they, we. Kalau whom yang berupa objek pronoun, him, her, us ya seperti tadi. I bought a gift for him. Him. Whose possessive pronoun like his, our, my, her. Jadi misalkan her flower, his car, ya kan? His car itu berarti mobil miliknya, mobilnya. Peletakannya, who itu selalu followed by verb. Whom followed by subject, whose followed by possession. Jadi setelah kata who, biasanya ya, most of the time akan diikuti dengan kata kerja. Kalau whom akan diikuti dengan subject. Ya, diikuti dengan possession setelah kata whose. Untuk special rule, whom to is always used when it is preceded by quantifiers such as all of, both of, few of, and many of. Jadi kalau ada kata-kata all of, both of, few of, many of, atau bla 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 of, itu bisa dipastikan akan diikuti dengan kata whom. Tapi nggak asal ya, tetap kita lihat konteks kalimatnya. Oh iya, ini teori itu nggak bisa jelas ya kalau nggak ada contoh. Ibu kasih contoh pertama. Nih, untuk who, who is going to pick me up today? Ini sebagai kata tanya, siapa yang akan menjemputku hari ini? Lihat di sini, who diikuti dengan to be verb. Oke? Number two, who ate all the cakes? Siapa nih yang telah memakan banyak semua kue ini? Di sini jenis past karena ate ini adalah past tense dari eat ya. Kita lihat patternnya, polanya. Who diikuti dengan verb ate ya. Number three, the girl who lives next door is so gorgeous.
Gadis yang tinggal di sebelah sangat cakep. Nah, ingat di sini sebagai kalimat positif, sebagai kalimat pernyataan. Di sini who artinya yang ya, menjelaskan tentang gadis. Gadis yang mana gitu. Jadi gadis yang tinggal di sebelah. Ingat di sini polanya who diikuti dengan verb lives. Oke. Next, the cop who chased the bandit in Wicker Park is my friend's dad. The cop subject who chased. Polisi yang menangkap bandit di Wicker Park adalah ayahnya temanku loh. Nah, di sini the cop subject who chased. Chase ini kan verb ya. Ini berupa past ya. Bagaimana dengan contoh whom? This is my cousin whom you met at my crib last week. Nih, ini sepupuku nih yang kamu pernah ketemu loh saat kamu ke rumahku minggu lalu. Lihat patternnya, whom diikuti dengan subject you, ya. Jadi di sini apa? My cousin ini sebagai objek ya. Dia diikuti dihubungkan dengan kata whom. Yang kamu ketemu itu loh, kamu ketemu my cousin. Nah, my cousin sebagai objek kan. Nah, untuk menerangkan pakai whom ya. Dan lihat lagi polanya, whom diikuti dengan subjeknya ya. Number 2. The guy whom I saw at Passmore this morning is a famous content creator. Orang laki-laki yang aku lihat tadi pagi di pasar modern itu content creator yang terkenal loh itu, kayak influencer loh itu, selebgram loh itu gitu. Jadi the guy sebagai objek, whom sebagai connecting word ya. Jadi aku melihat seseorang. Nah, aku subjek melihat predikat seseorang, objek. Nah, objeknya ini the guy. Jadi ini the guy, orang laki-laki yang I saw. Orang laki-laki yang aku lihat. Iya, di sini lihat polanya whom diikuti dengan subjek. Oke? Okay? To whom did you give the flower? Nah, ini berupa kalimat tanya. Kepada siapa kamu memberikan bunga itu? To whom. Jadi, aku memberikan bunga kepada bla bla bla. Nah, subjek, predikat, objek. Kita pakai to whom. Orang yang dikenai pekerjaan. Di sini dalam artian diberikan bunga. Number 4. Whom did you choose for our president? Siapa yang kau pilih untuk presiden kita? Ya kan? Jadi ini jawabannya pasti berupa objek karena aku memilih Mr. A sebagai presiden kita. Mr. A berarti berupa objek, oke? Okay? Sekarang yang tabel ketiga, whose sneaker is this? Nah, ini possessive, belonging, kepemilikan. Sneakernya siapa sih ini? Ya kan, sneaker ini berupa barang yang dimiliki siapa? Gitu. Whose wallet was stolen in Indomaret nearby? Dompetnya siapa sih yang dicuri di Indomaret dekat sini? Mrs. Tree, whose son is Curly, lives in Giriloka. Nyonya Sri, Ibu Sri, yang anaknya keriting tinggal di Giriloka. Jadi ini son ini bukan subjek ya. Kita tetap lihat konteksnya. Walaupun ini berupa orang, kita lihat dia tuh berupa dianggap sebagai kepemilikan atau sebagai subjek. Kalau kalimatnya Mrs. Sri, whose son? Mrs. Sri, Ibu Sri yang anaknya keriting tinggal di Giriloka gitu. This is Mrs. Titi, whose son goes to school with me. Ini adalah Ibu Titi yang anaknya pergi ke sekolah dengan aku. Sekolahnya sama dengan aku. Son sebagai milik Mrs. Titi. Number 2, example nomor kedua. Who is playing the guitar? Who diikuti dengan to be verb. Siapa sih yang bermain gitar? Who is your favorite rapper?
Siapa sih rapper favorit kamu? Who conquers King Hamad will rule this land. Siapapun yang menaklukkan King Hamad, Raja Hamad akan menguasai tanah ini. Jadi who di sini dianggap who di sini ditulis di awal kalimat diikuti oleh verb ya. The boy who rang the bell is already gone. Anak laki-laki yang mencet bell itu loh sudah pergi deh gitu ya. Di sini sebagai pas ya, Ibu nulisnya sebagai pas. Rang ini pas dari sebuah kata ring ya, mencet bell. Ya, di sini who diikuti verb. Whom Drake has dated in the past. Siapa aja sih yang udah diajak Drake pacaran di masa lalu gitu ya, has dated. Jadi ini ingin mencari tahu jawaban orang-orang atau para gadis yang sudah dipacarin oleh Drake in the past. To whom did you wish to speak? Kepada siapa kamu ingin berbicara? Sir Churchill greeted the soldiers, many of whom were injured. Winston Churchill ini ya, kita percaya ini adalah Winston Churchill yang ada di Perang Dunia Kedua ya, Perdana Menteri Inggris. Ya, Sir Winston Churchill menyapa para prajurit yang mana banyak dari mereka terluka, injured ya. Whom were injured. Di sini ada special rule tadi ya yang Ibu tulis mengenai quantifiers yang berupa many of, yang ada kata of, itu akan diikuti dengan whom. This is my classmate whom I admire a lot. Ini adalah teman sekelasku yang aku kagum banget sama dia. Ya kan? Whom I diikuti subjek. Kemudian whose. The girl whose hair is long is looking at you. Lihat tuh. Cewek yang rambutnya, whose hair itu berarti rambut milik cewek itu ya. Cewek yang rambutnya panjang lagi ngeliatin kamu. Whose face mask are these? Masker-masker punya siapa sih ini? Masker-masker punya siapa sih ini? Nah, face mask jamak, this jamak ya. Jadi kalau lebih dari satu pakainya this. Whose plate is on the table outside? Piringnya siapa sih yang ada di meja di luar itu? Harus diambil tuh untuk dibersihkan lagi gitu. Introduce me to the girl whose handwriting is the best in your class. Kenalin aku dong dengan cewek yang tulisannya paling bagus di kelasmu, ya. Whose handwriting nih possession, kepemilikan yang tulisannya milik si gadis itu. Paling bagus di kelas. Oke ya. Ini sekian, semoga kalian makin memahami. Yang penting practice makes perfect. Gak bisa tuh kalian cuma baca teori-teori aja ya. Harus berlatih. Oh ya, check out the next video for the exercises. Ibu juga akan membuat contoh-contoh soalnya. Oke, bye. Hope it is useful, oke? Tetap semangat guys.